Jagat maya kembali riuh, bukan karena laga panas di lapangan hijau, melainkan daftar hitam koruptor yang bermain di Liga Gelap. Bukan fiksi, angka kerugiannya bikin dompet negara megap-megap. Mari kita simak daftar 10 skandal korupsi yang mencoreng negeri. Satu, korupsi PT Timah. Menduduki posisi puncak, skandal tata niaga Timah di PT Timah Tbk sukses menguras 300 triliun rupiah dari kantong negara. Kerusakan lingkungan di Bangka Belitung mencapai 271 triliun rupiah, diikuti kontrak smelter yang kemahalan 2,85 triliun rupiah. Serta akal-akalan pembelian biji timah dari lahan sendiri 26.649 triliun rupiah. Lebih dari 20 orang terseret, termasuk suami selebriti Sandra Dewi, Harvey Muiz, serta ex-dirut PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Yang terbaru, Emil Ermindra, ex-dirut PT Timah, dihukum 20 tahun penjara. Skor akhir, negara tetap kalah. 2. Korupsi Pertamina. Kasus korupsi di PT Pertamina baru diumumkan Kejaksaan Agung Februari 2025 dan langsung menyalip ke peringkat 2. Kerugian sementara 193,7 triliun rupiah. Jika dihitung selama 5 tahun, angka potensialnya bisa menyentuh 968,6 triliun rupiah. Lebih tinggi dari total APBN sektor pendidikan. 9 orang sudah jadi tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan. Sepertinya, minyak yang hilang lebih dari sekedar tetesan. 3. Korupsi BLBI. Dulu menempati peringkat 2, kini harus rela turun 1 tingkat. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI masih mencatatkan kerugian 138 triliun rupiah akibat uang talangan yang raib. Sejak 1997, kasus ini ditarik ulur hingga akhirnya Mahfud MD di 2021 menyebutnya sebagai limbah masa lalu. Tersirat juga masih bau hingga kini. 4. Korupsi Duta Palma. Korupsi tanah juga tak mau kalah. Kasus PT Duta Palma Group melibatkan Taipan Surya Darmadi dan ex-Bupati Indragiri Hulu R. Tamsir Rahman dalam penyerobotan lahan hutan 37 hektar di Riau. Kerugian 78 triliun rupiah. Vonis 16 tahun penjara. Sayangnya, uang yang hasil dikembalikan ke negara hanya 1,4 triliun rupiah. Jauh dari skor kemenangan. 5. Korupsi PT TPPI. PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI mencatatkan skandal migas dengan angka kerugian 37,8 rupiah triliun akibat pengolahan kondensat ilegal di kilang Tuban. Ex-Kepala BP Migas Raden Priyono dan ex-Deputi Finansial BP Migas Joko Harsono sudah menerima kartu merah dengan vonis 12 tahun penjara. 6. Korupsi PT Asabri. Dana pensiunan tentara ikut terkuras dalam korupsi PT Asabri. Total kerugian 22,7 triliun rupiah dengan tokoh utama Beni Cokro Saputro alias Beni Cokro yang sempat dituntut hukuman mati. Sayangnya, vonis akhirnya nihil. Negara lagi-lagi kalah telak. 7. Korupsi PT Jiwasraya. Nasabah Jiwasraya harus gigit jari. Skandal ini membuat polis gagal bayar 12,4 triliun rupiah dengan total kerugian 16,8 triliun rupiah. Beni Cokro kembali masuk daftar, kali ini dengan hukuman 20 tahun penjara. Sementara itu, Kemenke makin terseret dengan ditetapkannya Direktur Jenderal Anggaran Isa Rahmat Tarwata sebagai tersangka. 8. Korupsi ekspor minyak sawit. Pada 2021-2022, minyak goreng mendadak jadi barang langka akibat permainan ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Negara rugi 2 triliun rupiah dalam bentuk keuangan
dan 10 triliun rupiah dalam bentuk perekonomian. Namun, hukuman bagi para pelaku ringan. Mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnuwardana hanya dihukum 3 tahun penjara. 9. Korupsi Garuda Indonesia. Kasus pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72600 di maskapai Garuda Indonesia pada 2011 merugikan negara 9,37 triliun rupiah. Ex-Dirut Emir Syah Sattar sudah divonis. Tapi yang mengejutkan, pendiri PT Mugi Rekso Abadi, Sutikno Sudaryo, malah dibebaskan oleh PN Jakarta Pusat. 10. Korupsi proyek BTS 4G. Di peringkat buncit ada proyek BTS 4G di bawah Kominfo yang merugikan negara 8 triliun rupiah. Ex-Menkominfo Johnny G. Plate sudah terjerat. Begitu juga James Sutiawan, pemilik PT Sunshine Exindo. Namun vonisnya hanya 3 tahun penjara. Sahabat Kosta, itulah daftar hitam skandal terbesar yang membayangi Republik ini. Dengan pola permainan yang sama, kita hanya bisa berharap wasit hukum tidak ikut bermain mata. Karena dalam republik yang bermartabat, kartu merah untuk koruptor seharusnya tanpa negosiasi.